Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini saya akan mencoba membicarakan dengan tema KDM mengangkat pejabat eselon 3 di bawah kolong jembatan layang Cilenyi. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat tidak lazim, dan ini mungkin kejadian ini satu-satunya di dunia. Tetapi kita jangan buru-buru itu menilai negatif, karena kita harus tahu esensinya apa sih. Kenapa harus pejabat dilantik di bawah kolong jembatan? Kata KDM, pejabat dilantik di kolong jembatan supaya pejabat itu berpikir, bisa melihat kondisi lingkungan yang tidak baik-baik saja. Sampah di mana-mana, kotoran di mana-mana, kumuh di mana-mana, supaya para pejabat itu terbuka. Supaya para pejabat itu tidak merasa diangkat jabatannya, mendapat tunjangan besar, gaji besar, kedudukan besar, fasilitas besar, terus kemudian dia lupa melayani masyarakat. Itu esensi dasar yang setelah saya renungkan, apa yang dimaksud Pak KDM. Sehingga apa? Saya menilai bahwa ini suatu langkah yang positif. Kita tahu, KDM adalah pejabat yang sangat fenomenal, serta viral, karena berani membuat gebrakan-gebrakan dan terobosan baru. Tetapi, kita sebagai masyarakat tetap harus mengkritisinya, tapi untuk tujuan memberikan masukan yang baik. Saya tahu bahwa untuk memberikan masukan langsung tidak mudah. Untuk bersurat pun juga tidak mudah didengar. Makanya juga ke depan, saya sangat berharap di bawah kepemimpinan KDM Jawa Barat, itu para pemerintah daerah, pimpinan-pimpinan daerah ini lebih terbuka. Membuka ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi memberikan masukan. Membangun sistem bagaimana komunikasi dengan masyarakat itu bisa lebih terbuka. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta ikut membangun pemerintah daerah. Dan ke depan, saya pikir KDM tidak hanya mengangkat pejabat itu atau melantik pejabat itu di bawah kolong jembatan. Saya pikir bisa juga di pinggir jalan yang macet di kota Bandung, yang macetnya nomor 1 di Indonesia. Kalau di seluruh dunia nomor 12. Saya pikir perlu KDM membuat gebrakan itu supaya pejabat itu berpikir bagaimana macet ini bisa teratasi, bukan didiamkan, bukan cuma dilihat-liatin, bukan diprioritaskan. Saya pikir masalah macet ini sudah luar biasa. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat malu sebenarnya dikatakan kota saya itu nomor 1 macetnya. Dan ke depan juga KDM juga perlu mengangkat para pejabat ini di gundukan, dekat gundukan sampah. Supaya juga pejabat berpikir bahwa banyak masalah yang harus kita atasin. Tidak diem, duduk di kursi empuk, dijaga oleh security yang kuat sehingga siapapun tidak bisa mengakses. Bukan seperti itu. Masyarakat pemilih sangat berharap banyak bagaimana negara atau pemerintah daerah itu bisa memberikan pelayanan yang baik. Jangan sampai kita mengurus apa-apa, baik itu KTP, KK, akte kelahiran, itu dipersulit. Ngantri kayak mengantri raskin. Terus para pejabat itu kalau kita datang di satu kantornya, pasti jawabannya selalu pejabat itu sibuk, pejabat itu nggak ada. Kita mau menyampaikan unek-unek sesuatu juga nggak bisa ketemu, bersurat resmi juga kita nggak direspon. Ini mungkin masukan untuk KDM. Sebagai pejabat baru Gubernur Jawa Barat, bisa mengatasi semua itu. Intinya bagaimana pemerintah daerah itu membuka ruang kepada masyarakat
untuk berkontribusi, untuk memberi masukan yang terbaik. Sehingga daerah itu akan membangun sesuai dengan harapan rakyat. Karena daerah juga mestinya berpikir bagaimana caranya, kepala daerah berpikir bagaimana caranya meningkatkan PAD kita, bagaimana cara mengatasi kemacetan, bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana cara membuat public service atau pelayanan publik yang baik. Semua itu harus dipikirkan, dicarikan solusinya. Sudah tahu APBN kita itu terbatas. Ya mestinya pemerintah daerah itu harus berupaya untuk bagaimana cara meningkatkan PAD. Bagaimana cara mengurai kemacetan yang sudah bertahun-tahun. Itu semua harus dipikirkan oleh Kang Deddy ke depannya. Saya tahu Kang Deddy orangnya kerjanya satset, tidak pakai tarsuk. Apa yang dilihat langsung dikerjakan. Biarkanlah kafilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya tahu beliau seperti itu. Dan ini kesempatan sebenarnya masyarakat untuk memberikan kontribusi. Ya, saya berharap sih mudah-mudahan Kang Deddy bisa membuka ruang itu. Sehingga ruang itu semakin hidup, kebijakan-kebijakan KDM semakin bagus. Sehingga kita pun juga apa yang kita harapkan. Kalau memang pemerintah daerah tidak tahu solusinya, mungkin kita bisa bantu kasih solusinya. Dan sehingga itu tidak ada hambatan komunikasi antara rakyat dengan pimpinan daerah. Nggak seperti sekarang. Kepala daerah dijaga ketat oleh polisi, dijaga ketat oleh security, sehingga kita melihat wajahnya aja susah. Boro-boro kita ketemu. Nah ini mungkin ke depan juga perlu diatasin. Jangan sampai pejabat itu dipilih oleh kita, oleh rakyat. Jangan sampai pejabat itu seperti raja. Diakses oleh masyarakat sulitnya luar biasa. Dan saya yakin KDM ke depan tidak seperti itu. Karena beliau sangat luar biasa, sangat merakyat, sehingga pimpinan daerah yang akan jadikan contoh oleh pimpinan-pimpinan daerah yang lain. Tapi apapun alasannya, KDM adalah manusia biasa. Perlu masukan-masukan dari masyarakat, itu sangat perlu. Karena kalau seperti halnya masalah-masalah yang dihadapi, masalah public service, masalah sampah, masalah kemacetan, dan masalah yang lain-lain, semua diserahkan ke KDM, dan diserahkan pejabat terkait. Ya kalau pejabatnya ngerti, kalau pejabatnya nggak ngerti, cuman mengerjakan sesuatu apa yang di depan matanya, ya jadinya nanti kasihan. KDM bisa babak belur, gitu loh. Yang saya lihat seperti KDM itu kerja sendirian. Saya lihat para kepala-kepala bidang, kepala dinas, sepertinya secara kasat mata seakan-akan tidak bekerja. Nah itu jangan sampai terjadi, image masyarakat seperti itu terjadi. Walaupun mungkin nggak demikian. Makanya perlulah yang namanya melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan-masukan itu. Karena kalau masyarakat memberi masukan, diterima dan diberikan wadah, saya yakin akan menjadi sesuatu yang insya Allah jauh lebih baik. Mungkin itu barangkali sekedar masukan barangkali. Kalau boleh dikatakan kritikan, tapi mudah-mudahan kritikan ini dijadikan suatu masukan yang baik, sehingga ke depan Jawa Barat akan menjadi Jawa Barat yang luar biasa. Demikian rekan-rekan masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.